sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita, Habib Haji Nasruddin. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan lahir maupun batin. Allah jadikan keluarganya, putra-putra dan cucu-cucunya generasi yang soleh-solehah ila yaumil qiyamah. Para ustaz, wabil khusus Ustaz Haji Ahmad Nasir, Ustaz Ahmad Rifai, senior kita Bang Haji Muhtar, Bang Matroji Alwi, Ustaz Haji Solihin, Ustaz Wito, dan seluruh asatidzah lain yang tentu sama-sama kita muliakan. Hadirin segenap jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban biasanya ada tawakufan dan ada banyak iklan. Iklannya biasanya iklan marjan. Itu berarti udah waktunya datang bulan Ramadan. Ini tawakufan ini memang tradisi yang biasa dilaksanakan pada majelis-majelis taklim. Walaupun sebenarnya di pesantren-pesantren justru saat Ramadan itu lebih banyak lagi ngajinya, lebih banyak lagi waktunya, dan lebih banyak lagi yang turun gunung kiai-kiainya untuk ngajar santri langsung. Jamaah rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan di sini ada bagian dari doa yang sering kita baca di awal ta'lim. Nad'ukallahumma ilman nafi'a min yaumina ilal hisabi yaqumu. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat dari hari ini hingga nanti hari yaumu yaqumul hisab, yaitu hari di mana hisab atau perhitungan itu nanti ditegakkan, maksudnya hingga hari akhir nanti. Kami mohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Ini doa sering kita baca di awal ta'lim, doa yang juga disusun oleh JID. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat itu adalah rupanya atau bentuknya, macamnya adalah ilmu-ilmu yang menuntut kita untuk ibadah, terutama ibadah mahdhah. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membimbing kita untuk bisa wudhu dengan benar, untuk bisa sholat dengan benar, untuk bisa sedekah dengan benar atau zakat, dan juga untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Baca Quran pakai wudhu, kemudian adabnya ya pakai baju yang rapi, madhabnya madhab kiblat, ini adab. Ada yang sifatnya itu wajib sebagai syarat-syarat dalam ibadah mahdhah, tapi ada juga yang sifatnya tidak wajib, dia hanya berupa adab dalam ibadah-ibadah yang memang bukan ibadah fardu. Namun semuanya ini harus kita jaga, karena ini untuk menjaga kesempurnaan ibadah-ibadah kita. Ilmu yang bermanfaat pertama adalah ilmu yang menuntun kita untuk bisa ibadah. Ya sholat kita, wudhu kita, puasa kita ini jadi bagus, ini jadi baik, ini karena ilmu yang bermanfaat. Ini yang pertama.
Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, hadirin. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menuntun kita untuk memperbaiki dan untuk mengetahui cacat-cacat atau kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita. At-taqsir fin nafs, atau kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita. Kita sibuk untuk meneliti, kita sibuk untuk riset penelitian. Kita sibuk untuk mencari-cari kekurangan diri kita, untuk meneliti betapa banyak cacat-cacat yang ada dalam diri kita. Ini adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau ada ilmu yang kemudian mengajak kita untuk mencoba, udah ikhlas atau belum kita ngajinya, kemudian untuk mengajak kita betapa umur sekian kita belum pandai bersyukur, mengajak kita betapa kita masih belum tawakal kepada Allah. Kalau ada ilmu yang mengajak seperti ini adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau yang pertama tadi, membenahi zahir kita, bagaimana kita menutup aurat saat kita sholat dan di luar sholat, bagaimana kita harus suci badan dari hadas maupun dari najis, kita pakai pakaian yang cakep kalau kumpul sama orang, ini zahir semua. Nah, jenis yang kedua yaitu membenahi batin kita. Ilmu yang bermanfaat ini meliputi dua ini, yaitu ilmu untuk menata zahir kita dan juga ilmu yang menata batin kita. Kalau cuma sekedar menata zahir saja, sholatnya cakep, madepnya madep kiblat, gamisnya panjang banget, sorbannya itu udah kayak ban Vespa, udeng-udengnya cakep banget, tapi batinnya tidak ditata. Begitu sholat, begitu Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi ternyata dalam hatinya gua paling besar, yang lain sholatnya masih di bawah gua levelnya. Namanya ini zohirnya saja ditata, tapi batinnya tidak ditata, maka masih timpang dan masih ada kekurangan. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mencakup dua ini, baik pembenahan zohir maupun pembenahan batin. Namun hadirin, ini bukan berarti kalau kita belum bisa berjalan keduanya ditinggal semuanya, nggak bisa, nggak boleh kita tinggal semuanya. Kalau ada orang kemudian beralasan, dia punya alibi, dia punya alasan, gue mah nggak mau sholat, hati gue masih kotor, salah juga, salah. Atau ada sebaliknya orang yang gue mah ini aja, gue mah nggak perlu sholat, yang penting hati aja, salah juga. Karena semuanya harus berjalan beriringan, meskipun tidak sempurna. Meskipun tidak sempurna, maka pembenahan batin dan pembenahan zahir harus berjalan sama-sama dan keseluruhannya harus diupayakan. Harus ada upaya dan usaha dari kita. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa dicapai seluruhnya, maka tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Tetap harus ada yang diupayakan. Meskipun sampai sekarang misalnya sampai sekarang kita belum bisa sholat khusyuk, itu bukan berarti nggak usah sholat lah, gue mendingan kalau gini, nggak boleh. Tetap wajib sholat dan pelan-pelan dibenahi batinnya, dibenahi hati kita. Dua inilah yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang bisa membenahi zahir dan membenahi batin kita. Jamaah rahimakumullah, berbicara tentang ilmu yang bermanfaat ini, maka nanti ada efek atau ada outputnya, ada keluarannya. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat? Itu nanti efeknya bagaimana? Kalau kita sudah membenahi zahir kita, sudah bisa membenahi batin kita, sudah berupaya dan sempurna, itu efeknya apa? Nah, itu nanti efeknya saya kasih tahu belakangan. Nanti akan ada output atau ada imbasnya untuk diri kita. Yang ingin saya sampaikan setelah ini, beberapa kali saya mendengar Njit itu pernah bilang atau pernah cerita, Bang Ajis nih yang diomongin. Kalau nggak salah Bang Ajis, kalau nggak salah, Jit, saya ngaji gini amat Jit ya, dari dulu masih begini aja. Bagus lu ngaji, Jis. Kalau ngaji ancuran lagi lu.
Untung lu ngaji lu. Kagak ngaji lu bisa banderan lagi tuh, bisa kemana-mana. Bagus. Ini kalau saya boleh sebutkan, ini adalah makom syukur hadirin. Ada yang disebut dengan keadaan atau makom di mana kita ini harus penuh syukur kepada Allah. Dan ini adalah makomat atau level-level yang paling mudah dijalani untuk seorang salik atau orang yang memang ingin menuju pada Allah. Kalau kita lihat dalam tasawufnya Imam Ghazali misalnya, ini ada 7 tingkatan, dan tingkatan-tingkatan itu harus dilampaui sebagai tangga-tangga yang memang harus dilangkahi. Nanti baru pada tingkat yang terakhir yang ke-7. Justru makom syukur ini adanya di yang ke-7 pada tasawufnya Imam Ghazali. Jadi makom yang pertama itu apa? Makom yang pertama itu adalah taubat, menginsafi dan menyadari kekurangan diri. Kemudian makom yang kedua menjauhi dunia. Makom yang ketiga menjauhi makhluk. Makom yang keempat ilmu. Waduh, panjang banget pokoknya. Sampai yang ke-7 makomnya adalah makom syukur. Namun dalam cara lain, dalam thariqah diantaranya dalam satu cara yang diajarkan dalam thariqah Syadziliyah, imam-imam atau para guru-guru, mursyid-mursyid Syadziliyah ini justru dibalik, syukur dulu yang pertama. Syukur yang pertama. Dengan bersyukur ini maka kita akan melihat bahwa Allah begitu baik kepada kita, dan Allah begitu banyak memberikan karunia-Nya kepada kita. Di antara imam-imam Syadziliyah yang bisa disimpulkan ini menjadikan makom syukur sebagai makom yang pertama, ini adalah Imam Abul Abbas Al-Mursi, gurunya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Imam Abul Abbas Al-Mursi ini beliau berkata, qalilun minal amal ma'a syuhudil minnah khairun min katsirin minal amal ma'a ru'yatit taksir bin nafs. Kita amal sedikit, ibadahnya sedikit, tapi kita di situ merasa betapa baik Allah mentakdirkan kita orang yang ngaji meskipun cuma penutupan. Tapi kita melihat bahwa Allah baik banget menuntut saya meskipun cuma sedikit ngajinya, tapi dia melihat bahwa itu Allah yang menuntut saya. Alhamdulillah saya bisa ngaji meskipun jarang-jarang. Alhamdulillah saya bisa sholat meskipun fardu doang. Alhamdulillah saya bisa puasa meskipun cuma Ramadan doang. Melihat itu lebih baik sedikit, itu sedikit, tapi dengan memandang bahwa itu adalah pemberian Allah, itu adalah karunia Allah yang gak sembarangan. Karena tidak semua orang bisa ngaji, tidak semua orang bisa sholat, tidak semua orang bisa puasa, meskipun yang wajib-wajib doang, ngajinya cuma seminggu sekali, tapi dia melihat itu adalah pemberian Allah. Ini lebih baik dibanding ngajinya tiap hari, misalnya sholat sunnahnya, qobliyah, ba'diyah, tahajud semuanya dijalanin, tapi kemudian puasa sunnahnya juga begitu, sunnahnya dijalankan, tapi kemudian dia melihat dirinya ini, ya Allah saya kok kurang banget, ya Allah begini amat ya ibadah saya. Jamaah rahimahullah, pertanyaannya, apakah kita melihat diri kita kurang itu salah apa benar? Salah apa benar? Benar, kata kamu benar. Karena memang dianjurkan juga kita melihat diri kita salah, melihat diri kita kurang itu benar. Betul, melihat diri kita kurang ini adalah sebuah cara juga, betul juga. Para ulama diantaranya dalam tafakur itu menganjurkan kita untuk merenungkan kekurangan-kekurangan kita. Maka di situ akan muncul rasa malu kita kepada Allah. Apakah salah kita melihat kekurangan diri kita? Benar, bagus. Daripada melihat kekurangan orang atau kekurangan capres, mendingan kita melihat kekurangan diri kita sendiri. Cakep. Cuma cakep yang ini, melihat kekurangan diri sendiri, ini tidak lebih baik. Artinya kalah baiknya dibanding kita banyak bersyukur. Orang banyak ibadah,
banyak melakukan ketaatan-ketaatan, banyak ngajinya, tapi terus merasa, ya Allah begini amat ya gua, ya Allah begini amat ya Allah gua. Merasa begitu, itu kalah bagusnya dibanding orang ngaji sedikit tapi alhamdulillah enak banget kopi ya. Seminggu sekali, alhamdulillah ini minum walaupun cuma teh doang, tapi sama temanku pun rasanya enak banget. Terus mensyukuri ini meskipun hanya sedikit, ini maka lebih baik. Syuhudul minnah di sini melakukan amal ibadah sedikit, tapi melihat bahwa Allah udah menuntun kita dengan amal ibadah sedikit itu, dan kita melihat adanya Allah di situ, itu lebih baik dibanding amal ibadah cuma merasa kurang terus. Dua-duanya sama baik, cuma tetap ada yang namanya keunggulan. Lebih unggul yang pertama. Yang pertama inilah yang disebut dengan makom syukur. Kita ngajinya sedikit, sholatnya semua fardu aja, puasanya semua fardu aja, tapi merasa bahwa Allah, alhamdulillah engkau jadikan saya, engkau takdirkan saya orang yang bisa belajar, orang yang bisa ngaji, orang yang bisa puasa. Dikit aja tapi syukur terus. Dan ini juga berlaku untuk hal kecil hadirin. Berlaku untuk perkara-perkara yang kadang-kadang kita luput kalau nggak kita amati. Mulai dari minum, kita alhamdulillah enak banget ya. Dikit minum doang itu, alhamdulillah kita bisa makan rambutan enak, alhamdulillah. Hal-hal yang kecil, makan aja, dari makan yang kita kadang-kadang luput. Qalilun minal amal ma'asyhudul minnah khairun min katsirin minal amal ma'ru'yati bitaksir bin nafs. Ma'ru'yati taksir bin nafs. Sedikit aja perbuatan kita, mau bentuknya ibadah mahdoh ataupun ibadah ghair mahdoh, sedikit kita lakukan, tapi kita melihat dan bersyukur bahwa itu Allah yang mengaruniakan atau mentakdirkan kita melakukan itu lebih baik dibanding banyak ibadah cuma kita merasa kurang. Kenapa demikian? Karena merasa kurang ini memandang diri, masih memandang diri kita. Yang dipandang bukan Allah, yang dipandang diri kita. Lebih mulia atau lebih unggul orang yang selalu memandang Allah dibanding memandang diri kita sendiri. Ru'yatut taksir atau melihat kekurangan itu bagus, cuma kalah bagus dibanding ru'yatu syuhu atau syuhulu minnatillah. Kalah bagus dibanding melihat pemberian Allah. Lalu kaitannya, kalau kita melihat tadi, melihat diri sebagai orang yang kurang, orang yang lemah, orang yang ibadahnya belum sempurna, itu aja kalah bagusnya. Apalagi orang yang ibadah banyak, orang yang amal banyak, tapi dia bukan ngelihat kurang diri, tapi ngelihat kelebihan diri. Jauh banget itu. Ada orang ibadahnya rajin, ngajinya rajin, tapi yang dilihat bukan kekurangan diri, yang dilihat kebesaran diri. Ujub di situ, jauh banget. Orang tadi yang cakep aja melihat kekurangan diri aja kalah bagus, apalagi yang ini jauh, dan ini adalah sejauh-jauhnya tempat, karena dia melihat bahwa dirinya itu paling bagus. Naudzubillah. Oleh karenanya ngaji kita yang meskipun hanya seminggu sekali, ngaji kita yang mungkin belum istiqomah, kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak, ini patut kita syukuri, karena Allah yang mentakdirkan kita untuk bisa ngaji, Allah yang mengkaruniakan kita, Allah yang memberikan anugerah kepada kita untuk bisa kumpul-kumpul thalabul ilmi bareng-bareng di sini di Hifdzul Amal ini. Yang terakhir yang tadi saya ingin sampaikan hadirin, ilmu yang bermanfaat setelah kita mampu bersyukur dengan taklim kita, walaupun sedikit, tapi kita melihat bahwa ada Allah yang membimbing kita, kita bersyukur bahwa Allah yang mentakdirkan kita. Kemudian kita mencari ilmu yang bermanfaat, yang bisa membenahi zahir dan batin kita. Lalu apa efek atau apa output, apa keluaran dari ilmu yang bermanfaat? Gampang hadirin. Ilmu yang bermanfaat itu kalau sudah bisa membenahi zahir, membenahi batin, maka ciri-ciri dari ilmu yang bermanfaat itu adalah al-khasyatu billah, takut sama Allah. Takut sama Allah. Oleh karenanya di Al-Quran yang disebut dengan ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u.
yang takut kepada Allah hanyalah hamba-hamba Allah dari golongan ulama. Cuma ulama doang. Ini maksudnya ulama itu apa maksudnya? Ulama itu zamannya orang alim. Alim itu artinya orang berilmu. Berilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat, ini imbasnya atau keluarannya ini akan makin membuat orangnya takut kepada Allah. Cuma permasalahannya, takut kepada Allah tanda-tandanya itu apa? Kan begitu. Apa terus dengan ucapan di status, ya Allah betapa takutnya hamba-Mu kepadaku. Gak bisa, saudara. Atau takut kepada Allah itu dengan sujud lama-lama sampai pada hitam jidatnya. Atau takut pada Allah itu dengan jalannya ya benar-benar tawadu. Itu tidak bisa jadi tolak ukur. Alamat khasyah, alamatul khasyah, tanda atau ciri-ciri takut pada Allah itu yang pertama al-i'rad anid dunya, berpaling dari dunia. Kalau kita sudah berpaling dari dunia dan kita hanya menuju akhirat, saya nggak pernah saya pikirin yang namanya amplop, yang penting isinya. Enggak, benar, memang nggak mikirin. Yang mikirin mah Haji Farid aja mah Jasim. I'rad anid dunya, kemudian menuju kepada akhirat. Kalau orang yang benar-benar takut kepada Allah, itu yang pertama ciri-cirinya pasti dia berpaling dari dunia dan menuju akhirat. Apa yang dia lakukan itu tidak ada kepentingan dunia, sedikit pun tidak ada. Tapi untuk apa? Untuk akhirat. Kita ngaji di sini biar nanti di akhirat jalan kita itu jalan yang baik, kumpul sama orang-orang soleh dan orang-orang alim. Kita baca yasin, baca zikir, tahlil, ini juga buat di akhirat nanti, untuk bisa di akhirat dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Dan nggak ada satu kepentingan dunia sedikit pun. Maka kalau sudah bisa berpaling, sudah bisa menuju kepada akhirat saja, berpaling dari dunia, maka ini ciri-ciri pertama dari takut pada Allah. Ulama yang benar itu yang begitu. Dia udah berpaling dari dunia dan semuanya hanya akhirat saja, nggak ada kepentingan dunia sedikit pun. Kemudian yang kedua, ciri-ciri dari takut pada Allah selain berpaling dari dunia, itu adalah berpaling dari makhluk atau tidak peduli kepada makhluk. Al-mubalah anil makhluk idbaran wa iqbalan. Tidak peduli kepada makhluk, baik makhluk itu menghadap kepada dia maupun makhluk itu meninggalkannya. Orang yang sudah takut kepada Allah pasti akan berpaling dari dunia, dan dia nggak peduli mau yang ngaji sedikit mau ngaji banyak, nggak peduli dia. Dia nggak peduli asalkan dia menyatakan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Pokoknya dia ngaji aja. Mau orang-orang datang kepada dia banyak, semakin banyak ya dia tetap karena Allah. Semakin banyak yang ngajinya kalau waktunya dikit-dikit aja, dan juga waktunya dikit, jamaahnya dikit, ya tetap segitu aja. Jadi nggak terpengaruh dengan banyaknya jamaah. Mau jamaahnya sedikit, mau jamaahnya banyak, maka dia tidak akan terpengaruh. Mengaji aja. Begitu juga selain dalam perkara ngaji, dia tidak pernah mengharapkan orang-orang itu datang kepada dia, dan takut sekali kalau orang-orang itu kemudian menjauhi dia, kehilangan follower atau kehilangan jamaah. Nggak takut. Orang-orang yang sudah benar-benar takut kepada Allah maka akan berpaling dari dunia, dan juga akan tidak peduli kepada datang atau perginya manusia. Datang dan perginya manusia, ya datang ya syukur, nggak datang juga nggak apa-apa. Mau ngaji ya syukur, nggak mau ngaji nggak apa-apa. Mau dia datang untuk sowan ya nggak apa-apa, nggak sowan juga nggak apa-apa, nggak peduli. Nah, ulama-ulama yang sesungguhnya, ulama-ulama yang tadi disifati takut kepada Allah, ini punya dua ciri ini: berpaling dari dunia, dan dia tidak peduli kepada makhluk. Disanjung dia tidak melayang,
dicela juga dia tidak gentar. Ini yang namanya ulama sesungguhnya. Ciri-ciri ulama sesungguhnya ini juga menjadi ciri hamba yang sesungguhnya. Ya ulama juga, ya hamba juga. Karena hamba yang sesungguhnya dalam kehambaan, hamba yang sesungguhnya dalam ubudiyah, ini dia tidak akan peduli kepada sanjungan atau celaan makhluk, nggak peduli dia. Kenapa? Karena yang dia lihat hanya Allah. Bodoh amat orang mau ngomong apa, tapi saya hanya memperlihatkan amal saya hanya memperlihatkan ngaji saya kepada Allah aja. Nggak peduli orang mau ngomong apa, orang mau nilai apa, yang penting saya ngaji dan Allah lihat saya kalau saya lagi ngaji. Dan Allah menilai saya, dan Allah meriksa saya, dan Allah memantau saya kalau saya lagi sholat, kalau saya lagi puasa, dan seterusnya. Maka hamba yang sesungguhnya sama cirinya dengan ulama yang sesungguhnya. Ulama yang sesungguhnya itu pasti tidak akan peduli kepada datang dan perginya makhluk, karena yang dilihat hanya Allah. Demikian juga hamba. Hamba yang sesungguhnya adalah hamba yang tidak peduli kepada makhluk, datang dan perginya makhluk. Karenanya Gus Dur pernah bilang begitu, kalau kamu masih terpengaruh dengan pujian dan celaan orang-orang, berarti kamu adalah hamba amatir. Hamba amatir, saudara. Kalau namanya amatir kan nggak profesional. Kalau udah jadi hamba yang profesional, hamba yang benar-benar udah profesional, profesor, udah hambanya hamba yang profesional, udah prof gelarnya, maka nggak peduli celaan orang, nggak peduli juga pujian orang. Jadi kepada makhluk ya biasa-biasa aja dia, udah biasa-biasa aja. Waktunya ngaji-ngaji, waktunya sholat-sholat, waktunya ngopi-ngopi, ya pengen dihormati, udah enggak, biasa-biasa aja. Karena sudah sampai pada ru'yatullah, sudah sampai pada memandang Allah, dan cukup Allah saja yang memandang dia, cukup Allah saja yang melihat dia, dan dia nggak kepengen sedikit pun dilihat oleh selain Allah. Ini ciri-ciri ulama dan sekaligus juga ciri-ciri hamba yang sejati. Doakan saya, doakan juga kita semua, doa saling mendoakan supaya kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang membuat kita takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu ciri-cirinya kita udah berpaling dari dunia dan menuju akhirat. Gak usah nunggu mati datang, akhirat udah di depan mata kita. Ngopi kita buat akhirat, ngobrol kita buat akhirat, kumpul kita buat akhirat. Itu arti akhirat di depan mata kita udah semuanya. Gitu juga ilmu yang bermanfaat, selain membuat kita berpaling dari dunia menuju akhirat, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat kita hanya melihat Allah saja, tidak peduli dengan sanjungan dan celaan makhluk. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan terakhir saya mohon maaf kepada Abi Haji Nasruddin, Bang Haji Hashim, Bang Haji Farid, segenap keluarga, dan tentunya para asatidzah. Saya mohon maaf, para jamaah sekalian, saya mohon maaf apabila dalam penyampaiannya mungkin kurang berkenan. Selama beberapa pertemuan dalam kurang lebih 11 atau 10 bulan mungkin ada yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari saya, wallahul muwaffiq. Mari sama-sama kita tutup dengan bacaan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dhallan illa hadaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la daynan illa qadaitah
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها اللهم اجعلنا من أهل الخير اللهم اجعلنا من أهل الخير اللهم اجعلنا من أهل الخير نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من له الأمر كله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.